Halo, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara, beras jenis premium jadi barang yang langka dalam sepekan terakhir. Bulog menjanjikan per hari ini beras akan kembali normal. Bulog bilang tidak ada kelangkaan stok beras di retail modern. Beberapa stok terlambat diisi karena logistik terhambat libur panjang dari tanggal 8 sampai 11 Februari kemarin. Namun Bulog tetap menggelontorkan beras premium sebanyak 300.000 ton. Bulog juga menargetkan 600.000 ton beras impor akan tiba di Indonesia pada akhir Maret 2024. 100.000 ton merupakan sisa izin impor 2023 dan sisanya 500.000 ton adalah kontrak impor baru di tahun 2024. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, harga beras terus naik dan sudah terjadi selama 2 pekan terakhir. Rata-rata kenaikan terjadi Rp2.000 per kilogram untuk semua jenis beras. Meski harga naik, para pedagang bilang pembelian masyarakat tak berkurang. Untuk menekan kenaikan harga beras, Bulog cabang Tegal, Jawa Tengah menggelontorkan beras murah kemasan 5 kg atau beras SPHP. Distribusi dilakukan melalui kios pengecer agar tidak dijual lagi, melainkan hanya untuk memenuhi permintaan konsumen. Suplainya mungkin satu suplai, terus yang mungkin terhambat dalam arti ini karena faktor panen yang seharusnya sudah bisa mulai, namun ini agak mundur waktu panennya dari biasanya. Terus juga ada karena faktor cuaca ya, mungkin dari El Nino segala macam, jadi itu akan berpengaruh ke faktor panennya. Kita akan pantau bagaimana stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, selamat pagi. Ini kalau di toko-toko retail beberapa pelanggan sudah mulai mengeluhkan susah cari beras jenis premium. Nah, kalau di Pasar Induk Cipinang yang mulai langka, premium saja atau di kelas lain juga sebenarnya sudah mulai tipis stoknya? Ya, Paskalis, kalau secara signifikan memang penipisan stok beras ini terjadi pada tipe premium. Tapi tidak hanya pada tipe premium, penipisan stok juga ini mulai terjadi pada jenis beras lainnya, yakni tipe medium. Nah, tadi salah satu pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang menyampaikan kepada saya perbandingan. Kalau biasanya selama sepekan, ia bisa menjual beras jenis atau tipe premium sebanyak 100 hingga 120 ton, tapi beberapa waktu terakhir ia hanya berhasil menjual beras tipe premium ini sebanyak 30 ton saja. Artinya memang ada penurunan yang cukup signifikan, penipisan stok lebih dari 50% atau sekitar 70% begitu ya penipisan stoknya. Nah, karena stok mulai menipis tetapi permintaan masyarakat tetap tinggi, hal ini kemudian mendorong adanya kenaikan harga pada beras. Nah, kalau di Pasar Induk Beras Cipinang, ini tadi saya tanya harga beras ada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15 per kilogram. Nah, tentu harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan harga eceran tertinggi, yakni Rp10.900 hingga Rp11.800 per kilogram untuk beras tipe medium dan Rp13.900 hingga Rp14.800 per kilogram untuk beras tipe premium. Nah, hal ini juga yang kemudian dikeluhkan oleh Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia bahwa mereka memang harus membeli beras kepada produsen dengan harga beli yang dipatok di level Rp15.100 hingga Rp15.500 per kilogram. Nah, sehingga untuk mengantisipasi kestabilan harga, kemudian juga stok beras di retail modern, Aprindo kemudian mengimbau agar pemerintah memberikan relaksasi harga. Sekali lagi untuk menstabilkan dan juga menjaga stok beras, apalagi jelang Ramadan dan Idul Fitri mendatang, Paskalis. Nah, ada 5 langkah yang akan dilakukan pemerintah mengantisipasi situasi kelangkaan beras. Yang pertama adalah pemerintah akan mempercepat pembongkaran kapal beras dari luar negeri di beberapa pelabuhan dan kemudian menjalankan distribusi beras komersil Bulog sebanyak 200.000 ton.
Nah, ini adalah distribusi beras Bulog untuk beras bansos dan kemudian juga 50.000 ton akan didistribusikan ke food station atau pasar induk beras Cipinang. Tapi Bulog beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa penyaluran beras pada hari ini atau mulai hari ini akan digandakan, kemungkinan mencapai 100.000 ton. Nah, kemudian akan mendistribusikan beras stabilisasi pasokan dan juga harga pasar atau SPHP ke pasar tradisional dan juga retail modern, dan mengerjakan gerakan pangan murah nasional, kemudian juga memastikan bantuan pangan beras ini akan dimulai kembali pada 15 Februari setelah periode pencoblosan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada sejumlah faktor Paskalis yang menyebabkan mulai langkanya stok beras. Yang pertama adalah memang karena masa panen raya ini baru akan terjadi diprediksi pada Maret 2024, dan kemudian juga impor beras jenis SPHP sampai saat ini juga diklaim belum masuk ke Indonesia sehingga membuat stok beras terbatas. Nah, tadi juga saya ngobrol dengan salah satu pedagang yang mengaku bahwa penyaluran beras Bulog ini cukup membantu karena setiap pedagang ini biasanya diberikan jatah 10-20 ton per minggu, dan kemudian juga beras Bulog tersebut diklaim atau diakui membantu untuk menstabilkan harga karena bisa dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kita akan cermati bersama Paskalis nanti seperti apa ketepatan langkah pemerintah mengantisipasi ketersediaan atau stok beras maupun juga kestabilan harga beras jelang Ramadan dan juga Idul Fitri. Paskalis. Karena kalau tidak gerak sekarang mengkhawatirkan, mengingat tadi stoknya cukup ekstrim ya, penjualannya dari 120 ton hanya menjadi 30 ton saja. Terima kasih Dian Silitonga melaporkan langsung dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta.